Coba dah, ingat pernah dengar cerita atau yang saya dulu pernah sampaikan kalau nggak salah ya, orang kalau sampai meninggal itu kalau misalnya dikasih kesempatan hidup lagi, yang dikejar mau ibadah apa? Sedekah. Mengapa coba? Coba kenapa? Kenapa? Karena memang sedekah itu pahalanya bukan cuman, manfaatnya bukan cuman untuk orang yang kita kasih nih, tapi juga buat kita khususnya. Sebenarnya kita sedekah itu untuk diri kita juga. Banyak manfaatnya sedekah. Saya jabarin satu persatu. Ya, 5 dulu aja deh biar nggak kebanyakan, biar nggak puyeng. Pertama, dianjurkan sama Rasulullah SAW kita bersedekah justru di saat lagi sehat. Jangan nunggu sakit dulu baru sedekah. Kan katanya kalau mau sembuh dari penyakit banyakin sedekah. Nunggu sakit dulu mah repot. Ya, mumpung masih sehat, masih pengen kaya dan masih ketakutan miskin, banyakin sedekah. Sampai dalam surah Al-Hasyr dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun." Kata Allah, barang siapa yang Allah jaga jiwanya, dirinya dari sifat pelit. Siapa nih masih punya sifat pelit, kikir, medit, julid, kikir, medit gitu ya. Siapa yang masih punya sifat ini, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah jauhkan dari sifat kikir dan pelit. Sampai segitunya Allah yang ngomong. Ya, jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan pilihan kepada kita. Kita mau jadi orang yang bertakwa atau banyak dosa. Mau jadi orang yang soleh atau toleh. Kalau orang Jawa toleh ya. Itu toleh itu sebenarnya bahasa lawannya dari soleh. Soleh itu kan baik, lawannya toleh. Bukan toleh gitu. Ya, bukan gitu ya. Jadi itu bahasa Arab. Jadi kita semua berdoa buat diri kita sendiri, juga anak cucu kita, keluarga besar kita, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Pokoknya yang namanya soleh itu udah mencakup, udah pasti baik, udah pasti pinter, cerdas, udah pasti banyak berbuat kebaikan, tidak jauh dari sifat pelit, lemah, malas, itu jauh. Nah, kalau Allah sudah memberikan kita pilihan dalam hidup menjadi orang soleh atau toleh, kita pilih mana? Ya soleh. Kalau Allah kasih pilihan, kita mau jadi orang yang dermawan apa orang yang kikir? Ya dermawan. Apalagi kita tahu manfaatnya tadi. Apa yang kita berikan, kita keluarkan, kita infakkan, sejatinya manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi manfaatnya banyak sekali. Salah satunya tadi, sebelum saya sebutkan manfaat, saya ingatkan yang pertama yang dianjurkan bersedekah adalah bagi semua muslim yang bertakwa, yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang gak beriman gak hai. Ya, orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak hai. Artinya Allah gak manggil orang yang gak beriman. Berarti kalau kita gak mau dipanggil Allah, gak mau nurut kata Allah, berarti imannya perlu dipertanyakan. Kemana imannya? Nah, dalam ayat lain di surah Al-Munafiqun ayat 10, coba boleh dibacakan. Tafadhali. Al-Munafiqun ayat 10. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jazakallahu khair. Masyaallah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Kata seorang jenazah yang sudah wafat, seperti yang tadi saya sampaikan, andaikan aku diberi waktu sedikit aja, ya Allah, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan agar aku akan berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Nah, kita tahu nggak kapan kita dipanggil Allah? Nggak tahu. Bisa kali gitu miskal malaikat Israel, kabar-kabarin spill dikit dong malaikat Israel. Umur kita sampai kapan kan nggak tahu.
Ya, makanya manfaatkan di waktu kita masih sehat, masih kuat, walaupun kita masih pengen kaya dan takut miskin, justru itu kesempatan kita untuk banyak bersedekah. Ini kalau masalah zakat pernah saya singgung ya. Kan kita ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu ada nisabnya, ada batasannya. Nah, kayaknya ya beberapa kita aja mungkin yang wajib atau yang kena zakat mal. Tidak semua yang kena kewajiban zakat mal. Iya Pak ya? Banyak kok yang konsultasi. Jadi konsultasinya gini, Ustazah, saya tuh punya utang, saya punya tanggungan. Utangnya sih saya yakin bisa kebayar, ada tanggungan juga. Tapi saya bingung mau bayar zakat mal dari usaha atau hasil kerja saya bagaimana? Loh, kalau kita masih punya tanggungan, masih punya kewajiban, jangan repot-repot mikirin zakat. Karena zakat mal itu hitungannya harus sampai nisab. Kalau kita punya harta yang kita simpan, oh itu emas batangan, yang kita simpan setahun, bukan kita beli emas, kita beli lagi, jual lagi, siapa tuh kayak gitu? Banyak kayaknya. Beli jual gitu ya. Kita rata-rata masih begitu kan? Bukan yang emasnya 80 kilo atau emasnya misalnya 5 kilo disimpan gitu kan? Itu disimpan setahun, kemudian nggak dipakai-pakai, terus kita utang udah beres, tanggungan beres, baru itu zakat mal. Ya ada hitungannya yang lebih jelas lagi. Tapi kalau kita masih uangnya masih ya bisa dibilang pot-potan ya, alhamdulillah ada, kadang banyak, kadang dikit. Itu kita dianjurkan untuk bersedekah. Jadi bukan zakat mal, itu khusus nanti hitungannya. Kalau sedekah justru dianjurkan kapanpun, dimanapun, wabil khusus di bulan haram, agar pahalanya dilipat gandakan. Apalagi ini bulan haram yang terakhir, di bulan Muharram nih, masih nunggu 6 bulan lagi. Jadi kita sedekah itu untuk diri kita agar kita terhindar dari banyak penyakit. Kan kemarin udah dijelasin ya. Kita bersedekah itu sebenarnya sedekah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Juga mengikuti sunnah Rasulullah. Caranya bagaimana sedekah yang baik, tidak diungkit, harus ikhlas. Nah, kalau kita sudah ikhlas, sudah ikuti cara Rasulullah, maka nanti pahalanya bukan hanya di akhirat. Allah sesuai kebiasaan yang kita lihat, biasanya manfaatnya kita rasakan sendiri di dunia. Ada aja yang ngasih kita. Bisa jadi itu dari sabab kita sering bersedekah. Jadi kita jarang sakit, kalaupun sakit cepat sehat. Kalau ada musibah cepat selesai. Terhindar dari banyak cobaan dan bala. Ya, bala bukan kotoran, maksudnya dari ujian, cobaan. Dan juga dalam satu riwayat Rasul SAW pernah berkata, kalau kita sering bersedekah itu ibarat satu bukti keimanan, keyakinan kita. Bahkan dikatakan, satu contoh misalnya ada seorang laki-laki atau perempuan ditawan sama musuh. Kata musuh ini, kau sudah diikat kakinya, tangannya, siap-siap mau dipenggal. Kata musuh. Lalu si korban tadi bilang apa? Tolong, saya punya simpenan harta sekian juta. Saya akan tebus diri saya untuk lepas dari hukuman ini. Bisa nggak? Hai Algojo, misalnya bilang ke Algojonya, atau kepada penguasa yang menghukum dia. Oh, bisa. Karena nanti uangnya akan kita gunakan untuk kebutuhan kita. Jadi hukuman kamu dibatalkan, tidak jadi dipenggal. Itu bentuk contoh kalau kita bersedekah itu ibarat tebusan. Jadi ibarat kita itu kalau kena masalah, kena ujian berat, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ya seperti halnya orang tadi yang udah lagi kena kejepit, banyak ujian, banyak cobaan, tiba-tiba Allah beri kemudahan. Karena sabab kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Pernah lihat kisah 3 orang kejebak di dalam gua? Pernah ya? Ya pernah ya? Nah, Ashabul Kahfi lain lagi. Kalau Ashabul Kahfi dia bersama anjingnya. Ini di goa, dia sampai bingung ketika lagi bersembunyi di goa, pengen keluar bagaimana.
Akhirnya mereka bertawasul. Mereka itu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, saya itu punya orang tua yang sudah renta. Saya berbakti sebisa mungkin, walaupun yang lain tidak seperti saya, tapi keluarga saya yang lain tidak menolong saya, tapi saya berusaha usia saya untuk berbakti kepada orang tua, menjaga orang tua saya. Saya relakan waktu saya untuk sekolah, untuk bekerja, untuk jaga orang tua. Tolong ya Allah, ini jadikan satu amalan yang bisa membuat saya bisa keluar dari gua ini. Geser tuh gua. Ya, ada lagi satu orang lagi, ya Allah, saya lupa kebajikannya apa. Yang saya ingat ketiga, orang yang ketiga ini dia punya kebajikan adalah ketika ada seseorang kerja sama dia, waktunya gajian orang itu pergi, nggak tahu kemana, nggak balik-balik. Gajiannya disimpan sama dia, dibeli hewan ternak, kambing. Sampai berapa tahun orang yang tadi mau dapat gaji datang nagih haknya. Misalnya si Fulan, kata Fulan, maaf bos, saya mau nagih gajian saya yang sebelumnya saya tunda, belum sempat saya ambil karena ada urusan. Apakah masih ingat? Siapa tahu udah ada yang lupa, sengaja lupa. Oh enggak, saya masih ingat. Karena dia orang soleh. Kalau kamu mau ambil, silahkan ambil semua ternak yang ada di kandang sana. Kaget, orang gaji dia nggak seberapa, cuman kebeli 2 ekor kambing, tapi 2 ekor kambing tadi udah anak beranak pinak. Nah, dengan sabab kesolehan orang tadi yang amanah, yang menjaga gaji pegawainya, bahkan dia belikan biar bermanfaat ke binatang ternak, jadi beranak pinak, itu dia minta kepada Allah agar menjadi wasilah dia untuk dibukakan tadi si batu yang nutupin gua. Jadi mereka itu berdoa atas dasar kebaikan yang sudah mereka perbuat. Semoga itu mempermudah urusan mereka di saat lagi kejepit. Alhamdulillah, setelah tiga-tiganya berdoa, terbukalah batu tadi dan bisa keluar dari gua. Masya Allah, kalau bukan karena kehendak Allah nggak akan terjadi. Itu artinya satu bukti apa? Kalau kita udah punya kebaikan, bukan kita ungkit sama orang, enggak. Ungkitnya sama Allah. Boleh nggak ungkit sama Allah? Boleh, Allah seneng banget. Ya Allah, saya tuh udah banyak berbuat kebaikan, ya Allah. Saya udah sayangin emak bapak saya udah urusin semampu saya. Ya Allah, saya udah didik anak saya, ya Allah. Boleh nggak ngerekekin kita sama Allah? Boleh banget. Allah pengen kita rekekin. Allah pengen kita rinduin, ya Allah, kangen banget ya Allah, saya ini udah jauh dari Allah, makanya saya sengsara. Itu Allah seneng banget. Allah tuh rindu sama kita, bahkan Allah tuh maha pencemburu. Kalau kita sampai berpaling kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, atau kita yakin bahwa ada yang lebih kuasa dibanding Allah, Allah cemburu, bukan cuma marah, cemburu, kesel. Nah, kadang kita kan pernah, yang saya ingetin, yang nyembuhin saya tuh dokter itu tuh, wah hebat ya, itu Allah nggak suka. Itu sama aja kita berbuat syirik. Apa artinya syirik? Menduakan atau menyekutukan Allah. Di situ Allah nggak mau, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan kalian. Masa kita bukannya berbakti atau taat kepada Allah, kita malah berpaling. Hati-hati, ya. Kalau suami kita mungkin masih nggak cemburuan, Allah mah cemburu berat. Ya gimana mau cemburu, orang solehah semua. Ya, suami juga ada husnuzon aja. Kata suami, ini mah jalannya lempeng semua ke BJ Squad ini udah pasti aman, jalannya lurus, siratal mustaqim. Amin. Ya nggak belok-belok. Jadinya suami juga nggak cemburu. Ya nggak bercanda itu Bu ya. Itu sampai saking apa? Cemburunya Allah karena saking sayangnya sama kita. Allah saking sayangnya sama kita, maka Allah sendiri yang menganjurkan dalam Al-Quran, mengingatkan kita untuk banyak bersedekah. Karena di dalam harta kita itu ada hak Allah.